Jika tidak ada perpanjangan, maka PSBB sudah berakhir tanpa ada pencabutan keputusan. Selanjutnya, kewenangan ada pada Bupati Wali Kota, Kabupaten Kota. Memang berat ini, tapi kalau nggak gini, orang juga nggak bisa cari makan, ya. Tapi ya karena itu mari kita jaga bersama kepercayaan ini. Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, Surabaya Raya yang terdiri atas Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo memutuskan untuk tidak memperpanjang PSBB mereka walaupun kondisinya jauh dari kata aman dan penularan COVID-19 masih tinggi di wilayah Surabaya Raya. Namun ketika pemerintah tetap bersikeras mengakhiri PSBB dan memulai masa transisi hari ini dengan alasan penyelamatan ekonomi. Nah, pertanyaannya kemudian apakah penyelamatan ekonomi ini akan sebanding dengan potensi uang yang akan keluar jika kasus COVID-19 terus bertambah atau bahkan mungkin bisa meledak di Surabaya Raya dengan tingkat disiplin masyarakat yang menurut pakar epidemiologi cukup rendah di Surabaya Raya. Apa strategi pemerintah daerah mengetatkan pengawasan protokol kesehatan? Ini akan kita bahas di Prime Talk malam hari ini. Namun untuk Anda ketahui bahwa sebagian besar kasus positif di Jawa Timur ada di Surabaya Raya, di mana kasus Jatim per hari ini pemirsa mencapai 6.533 untuk seluruh Jawa Timur. Setengah diantaranya ada di kota Surabaya. Nah, kemarin di Jawa Timur ada penambahan 365 kasus. Hari ini ada 220 kasus baru positif COVID-19 sehingga total kasus positif menjadi 6.553 di Jawa Timur. Jumlah orang yang sembuh 1.584. Nah, menariknya tapi juga tragisnya, jumlah orang yang meninggal 514 ini hampir menyalip Jakarta yang saat ini jumlah orang meninggalnya mencapai 533. Nah, kita akan melihat lebih dahulu data terkait dengan penambahan rata-rata kasus positif COVID-19 di 3 kota yang membentuk Surabaya Raya. Yang pertama adalah Surabaya. Anda bisa melihat di sini pada tanggal 1 hingga 7 Mei rata-rata penambahan kasus positif di Surabaya hanya 16,1 orang. Kemudian naik di pekan berikutnya 8 hingga 14 Mei menjadi 47, kemudian terus naik sampai dengan periode 22 hingga 28 Mei. Rata-rata pertambahan kasus positif per harinya mencapai 104 hingga 105. Sempat turun di minggu berikutnya dan kemudian di 4 hari terakhir tanggal 5 sampai dengan 8 Juni ini menjadi 125,5 kasus per hari. Rata-ratanya dalam 4 hari terakhir. Kasus kumulatif positif di Surabaya 3.360 ini setengah lebih dari jumlah seluruh kasus di Jawa Timur, sementara kumulatif sembuh mencapai 867. Kita lihat kota berikutnya, kita akan melihat Sidoarjo terlebih dahulu. Gresik terlebih dahulu. Kalau Gresik pada waktu 1 hingga 7 Mei kemarin hanya 1,5 penambahan rata-rata kasus positifnya. Kemudian naik menjadi 6,8 di periode 15 hingga 21 Mei. Kemudian sempat mencapai puncak pada tanggal 22 hingga 28 Mei dengan 9 kasus rata-rata per hari di periode ini. Kemudian sampai dengan saat ini 5 sampai 8 Juni ada 6 kasus. Bagaimana dengan Sidoarjo? Kita lihat bersama Sidoarjo seperti apa. Nah, tren dari Sidoarjo pun sempat naik tinggi sekali menjadi 30 orang rata-rata pertambahan kasusnya pada tanggal 22 hingga 28 Mei ini naik cukup signifikan jika dibandingkan dengan awal Mei. Anda perhatikan awal Mei 1 hingga 7 Mei rata-rata pertambahan kasus per hari hanya 7 orang. Kemudian di akhir Mei menjadi 30 orang. Kemudian sempat turun menjadi 14,7 dan saat ini di posisi rata-rata pertambahan kasus per harinya 17,3 hanya di kota Sidoarjo. Kumulatif positif 775 di sini, kemudian kumulatif sembuh ada 57. Nah, kemudian seperti apa angka attack rate dan juga effective reproduction number atau RT? Ini adalah angka yang menjadi acuan bagi pakar epidemiolog dan juga seharusnya pemerintah untuk menentukan apakah pelonggaran dilakukan atau tidak begitu. Apabila kita melihat di Surabaya, attack rate ini adalah jumlah atau rasio orang yang positif per 100.000 penduduk.
Menurut ahli epidemiologi di Surabaya ada di angka 94,1, artinya dari 100.000 orang kemungkinan yang positif dalam komunitas 100.000 orang itu ada 94,1 atau 94-95 orang. Kemudian angka penularan efektif atau effective reproduction rate saat ini, di mana satu orang bisa menularkan ke berapa orang, ini ada di angka 1, artinya satu orang bisa menularkan satu orang lain saat ini di Surabaya. Nah, bagaimana dengan di Gresik? Attack rate 15,8 dari 100.000 orang, 15,8 diperkirakan positif di sana. Kemudian masih cukup tinggi untuk RT di Gresik 1,6. Artinya satu orang masih bisa menularkan 1 hingga 2 orang di Gresik. Kemudian sementara di Sidoarjo, attack rate 31,7 lebih tinggi daripada Gresik dan RT-nya adalah 1,2. Dengan situasi seperti ini, apakah kemudian PSBB yang dilonggarkan demi alasan ekonomi ini worth it untuk Surabaya Raya? Kita akan berbincang bersama dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Wisnu Saktibuwana, Wakil Wali Kota Surabaya. Ada juga Windu Purnomo, ahli epidemiologi FKM Unair, Universitas Airlangga, dan juga Joni Wahyuadi, Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo di Surabaya. Bapak-bapak, selamat malam. Selamat malam, Mas. Saya akan ke Pak Wakil Wali Kota terlebih dahulu, Pak Wawali. Apa sebenarnya alasan PSBB tidak diperpanjang ketika RT masih tinggi, kemudian attack rate juga masih tinggi, penambahan kasus harian pun masih tinggi, Pak? Ya, sebetulnya kita bicara secara holistik lebih besar. Harusnya melihat ini tidak hanya kita bicara angka saja, penambahan tinggi dan sebagainya. Seharusnya kita ingin bahwa media pun ikut membantu kita. Karena ini kita menangani COVID-19 itu tidak bisa sendiri-sendiri. Artinya kenapa? Jadi semua itu harus dibicara bahwa posisi kita menaikkan keyakinan masyarakat. Bicara PSBB atau masa transisi, sudah 2 minggu yang lalu saya katakan bahwa kita harus berpikir ke depan, move forward untuk itu. Artinya apa? Bahwa kita tidak bisa terus stuck bicara hanya PSBB, mau diperpanjang, mau terus sampai kapan, aman dulu bagaimana. Karena sampai hari ini belum ada penelitian apapun yang bisa mengatakan atau mengatasi bagaimana memanage COVID-19 ini. Ini masih terus berkembang ilmu ini. Dan itu masih terus diteliti dan sebagainya. Nah, kalau kita hanya menunggu itu, kita mau menyelamatkan lebih besar lagi. Makanya saya katakan, bagaimana pelepasan PSBB ini, saya ingatkan pada seluruh warga, khususnya di Surabaya, itu jangan terjadi euforia bahwa ini akan menjadi pelonggaran dan sebagainya. Tidak sebetulnya. PSBB ini berakhir, itu menuju masa transisi untuk menuju new normal, itu dalam arti sebetulnya protokol kesehatan tetap kita kuatkan terus. Pemantauan, tracking, terus penanganan, ini harus kita siapkan betul pada masa transisi. Pak Wawali, bahwa pemahaman masyarakat untuk terus melakukan protokol kesehatan pada dirinya itu harus terus kita kuatkan dan kita sosialisasi terus. Pak Wisnu, tapi kalau misalnya kita melihat DKI Jakarta, ketika mulai sedikit melonggarkan di masa transisi ini ada justifikasinya. RT sudah di bawah 1, begitu meskipun fluktuatif, kemudian tingkat penularan juga naik turun meskipun hari ini kemudian menjadi nomor 1 di nasional untuk hari ini, namun ada justifikasinya. Sementara ketika kita melihat Jawa Timur dan khususnya Surabaya Raya, 65% dari kasus di Jawa Timur ada di wilayah ini. Nah, kenapa justru malah PSBB tidak dilanjutkan, Pak? Tidakkah bisa menunggu misalnya 2 minggu, 3 minggu lagi sambil PSBB itu secara fundamental dibenarkan terlebih dahulu, dibetulkan agar masyarakat lebih disiplin? Nah, ini kan kita yang bicara istilah bagaimana bicara PSBB mau dilonggarkan. Sebetulnya konsep global kita dari awal, selalu saya katakan, mau PSBB ini berlanjut atau tidak, itu yang penting PSBB itu jadi masa transisi. Sehingga saat diputuskan kemarin bahwa ini tidak diperpanjang PSBB, tapi bukan berarti terus pelonggaran itu serta-merta tanpa PSBB. Kita tahu evaluasi PSBB itu seperti apa, bagaimana kedisiplinan warga sendiri menjalankan PSBB. Nah, yang perlu kita berpikir lebih jernih lagi ke depan, bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri masyarakat ini. Di bawah sudah banyak yang kita lakukan. Kenapa Surabaya tinggi? Tetapi saya selalu ngomong bahwa kita yakin bahwa ini akan segera berakhir. Yang penting kita tetap berdoa dan menjaga diri. Itu yang
paling utama. Tapi konsep dari pemerintah ini jelas. Nah, kita kumpul bersama dengan konsep lebih global lagi. Bagaimana kita menangani ke depan? Bagaimana kita memisahkan antara yang resiko tinggi dengan bagaimana kita memisahkan yang sudah kita tracking. Kita lakukan rapid massal. Kenapa Surabaya tinggi itu bukan karena tiba-tiba ini penularan cepat. Sebetulnya karena kita melakukan rapid test massal. Di titik-titik epicentrum yang katanya Surabaya kemarin ditakutkan sebagai zona hitam dan sebagainya. Sekarang bisa kita buktikan hari ini bahwa peningkatan positif itu juga dibarengi dengan kesembuhan yang luar biasa. Dalam 5 hari terakhir kita ada kesembuhan yang sampai 600 lebih orang. Artinya apa? Bahwa sebetulnya yang positif itu lebih banyak yang OTG. Orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala harus kita pisahkan sendiri dengan penanganan orang yang memang punya gejala atau sakit. Baru ditangani di rumah sakit. Nah, dengan begitu imun yang ada di masyarakat itu yang kita tingkatkan terus. Pak Wisnu. Dengan apa? Kepercayaan diri. Karena kalau kita terus takut-takut di masyarakat itu juga tidak akan membawa dampak yang positif. Pak Wisnu, kita tahu aturan dari gugus tugas, kita tahu 6 poin aturan dari WHO ketika suatu wilayah melonggarkan lockdown, sehingga itu menjadi justifikasi untuk suatu wilayah melonggarkan PSBB atau lockdown-nya. Apa justifikasi Surabaya? Nah, sebenarnya dengan kurva 2 minggu terakhir ini yang terjadi, yang semula Surabaya ditakuti jadi epicentrum Wuhan, ternyata bisa kita buktikan bahwa akhirnya penurunan positif itu sangat tinggi penurunannya dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena memang kita lakukan rapid test massal itu tadi. Jadi ada rapid test tidak dimasukkan dalam perhitungan kasus positif, Pak Wawali. Termasuk swab. Artinya rapid test massal itu dibarengi dengan swab massal. Makanya kasus positifnya bisa segera kita ketahui. Makanya saya selalu sampaikan, saya terima kasih kepada BIN, kepada BNPB yang membantu mobil PCR di Surabaya. Karena apa? Strategi kita, begitu kita melakukan rapid test massal, yang reaktif itu segera bisa kita PCR dengan swab. Dan hasil positif negatifnya bisa kita ketahui dengan cepat. Itu yang terjadi. Akhirnya penanganan kita lebih fokus lagi. Bagi yang mereka memang ada gejala, kita tangani di rumah sakit. Sementara tanpa gejala kita sendirikan. Kita siapkan hotel, kita siapkan asrama haji, dan kita berikan pelayanan yang bagus. Jadi apa? Baik. Dalam seminggu terakhir, kesembuhannya cukup tinggi, karena mereka yang OTG bisa cepat sembuh. Nah, ini yang kita harapkan ke depan sebetulnya. Sebetulnya bukan masalah pelonggaran PSBB atau tidak. Artinya, kalaupun PSBB ini tidak dilanjutkan, tetapi protokol kesehatan yang kita rancang juga bisa jadi lebih ketat dari PSBB. Artinya kepercayaan masyarakat ini yang kita tumbuhkan dulu. Sebentar, Pak. Mereka bisa melawan secara pribadi. Maksudnya begini, PSBB yang ada penegakan hukumnya saja masyarakat nggak patuh. Nah, apalagi ini bukan PSBB begitu. Lantas bagaimana masyarakat bisa dijamin untuk lebih patuh? Saya akan coba meminta perspektif yang lain terlebih dahulu, Pak Wisnu. Saya akan ke Pak Windu terlebih dahulu. Pak Windu, apa tanggapan Anda soal PSBB yang tidak dilanjutkan dan saat ini Surabaya Raya memasuki masa transisi, Pak? Ya, tentu seharusnya memang belum saatnya ya. Jadi ini pemerintah daerah kan tidak sabar. Padahal sebetulnya kalau tadi sebetulnya Pak Wisnu sudah benar tentang besar kasus ya, itu kan kasus kumulatif ya yang dari waktu ke waktu makin banyak dan memang kasus hariannya juga kadang masih tinggi ya, tetapi itu bisa merupakan sumbangan dari tes yang lebih masif ya dibandingkan. Jadi artinya 3 minggu terakhir ini memang tidak hanya Surabaya dan Jatim ya, secara nasional kan memang ada peningkatan testing, itu bagus, bisa membongkar kasus yang ada di bawah ya. Tetapi itu kan menunjukkan bahwa memang masih ada penularan gitu, ya, dan attack rate kota Surabaya itu besar sekali, terbesar, tertinggi di Indonesia. Di antara semua kota yang ada di Indonesia, melebihi dari DKI bahkan ya, DKI 70 per 100.000. Kemudian kenyataannya kan memang sebetulnya ya tren dari RT di Surabaya itu sudah memberi harapan ya, sudah satu ini kan tinggal beberapa langkah lagi kan sudah kurang dari 1, asal dia konsisten selama 14 hari. Jadi kan kita juga harus ingat pada pedoman WHO, pedoman Bappenas. Ya. Bappenas sendiri sudah menunjukkan ada beberapa
kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke masa transisi. Lah, Surabaya ini belum, sama sekali belum, Baik. gitu ya. Jadi artinya dari segi transmisi masih berlangsung gitu. Pak Windu, nanti saya akan tanyakan setelah jeda, harga apa yang harus dibayar oleh Surabaya Raya ketika ini sebenarnya terburu-buru menurut Anda? Belum siap untuk melonggarkan PSBB. Anda mengkhawatirkan harga apa yang harus dibayar oleh 3 wilayah ini nantinya? Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Saya akan kembali ke Pak Windu. Pak Windu, apa yang Anda khawatirkan terkait dengan harga yang harus dibayar oleh ketiga wilayah ini di saat sebenarnya Anda tadi mengatakan mereka terburu-buru untuk menghentikan PSBB atau tidak memperpanjang PSBB, Pak? Ya, jadi yang jelas kan di masa PSBB saja kepatuhan warga begitu buruk, ya, dan ada survei yang dilakukan oleh FKM UNER, ya, yaitu bahwa kepatuhan bukannya malah membaik, tetapi memburuk. Ya, semua untuk protokol kesehatan. Nah, apalagi yang tidak ada PSBB, ya, jadi artinya yang ditakutkan dengan euforia tadi. Nah, jadi itu yang akan muncul adalah kemungkinan, ya, jadi risiko tinggi untuk penularan gelombang yang berikutnya, ya, jadi gelombang yang berikutnya yang dikhawatirkan apa yang sudah bagus, ya, artinya kan RT kan sudah menurun, ya, ini artinya sebuah harapan yang sangat optimistik lah. Nah, jadi kalau itu tiba-tiba kemudian terjadi penularan baru dan muncul gelombang baru, yang dikhawatirkan adalah kesiapan dari rumah sakit. Karena rumah sakit sekarang saja sudah overload, ya, sudah overload. Meskipun memang di sana ada soal alokasi pasien yang seharusnya lebih ditata agar yang betul-betul perlu perawatan baru yang boleh masuk rumah sakit. Pak Windu, mohon maaf Pak. Harus di luar. Gitu. Artinya kalau arti sudah satu, tinggal sedikit lagi misalnya yang berusaha bekerja lebih keras agar arti di bawah satu. Kalau saran Anda sebaiknya kapan, dalam jangka waktu kapan begitu Surabaya Raya mulai melonggarkan PSBB-nya? Dari data yang kemarin, ya, itu seharusnya kalau kita sabar, itu kurang lebih paling tidak seminggu, ya. Seminggu itu sudah ada penurunan yang di bawah 1. Tapi kita juga tidak boleh begitu di bawah 1, masih 2-3 hari, kemudian kita melonggarkan. Jadi kita harus menunggu sesuai dengan apa yang sudah yang dijadikan pedoman oleh WHO maupun Bappenas, yaitu minimal 14 hari. Dan itu tidak lama kok, ya, kalau sabar, gitu. Jadi masalahnya kita tidak sabar. Saya ingin mengutip pendapat Anda, Pak, yang saya kutip dari media massa terkait dengan survei yang Anda dan teman-teman lakukan begitu. Kepatuhan warga Surabaya masih rendah. Dari survei yang dilakukan 88,2 pengunjung, 88,2% pengunjung di kafe-kafe ataupun warung-warung tidak memakai masker dan sekitar 89,3% tidak menjaga jarak. Nah, dalam kegiatan sosial budaya masih ada 78,8% orang tidak menggunakan masker dan 82% tidak menjaga jarak. Pak Wisnu, ini angka yang luar biasa untuk orang tidak patuh dan tidak disiplin, Pak, pada protokol kesehatan, Pak. Ya. Jadi gini, kita harus melihatnya jangan hanya satu sisi. Jadi selalu saya jelaskan. Ada sebuah kondisi yang secara global harus kita lihat bersama-sama. Satu sisi, saya sedang melihat tadi ada penelitian misalkan, ketidakpatuhan sekian persen, 88%. Sekarang saya justru balik bertanya, seandainya PSBB diperpanjang lagi 2 minggu, ada jaminan bahwa kepatuhan meningkat? Tidak ada jaminan. Dengan penegakan hukum yang tegas, denda bagi orang yang tidak memakai masker, Jakarta minimal sudah bisa, Pak, melakukannya. PSBB 123 di Surabaya, kita melihat Surabaya, artinya PSBB 123 dengan penegakan yang semakin tegas dan sebagainya, kondisinya seperti itu. Sekarang saya bertanya, kalau mau diperpanjang, apakah juga akan ada jaminan? Tetapi yang pasti, kondisi di bawah ekonomi yang harus kita putar, itu akan semakin teriak kalau itu terus dimatikan. Nah, makanya kita berharap, bicara PSBB atau tidak, protokol kesehatan kita kuatkan, sosialisasi ke masyarakat kita masifkan,
bagaimana masyarakat bisa menjaga diri, tapi juga tidak euforia bahwa PSBB ini dilepas seakan-akan membuka keran. Bukan. Pak Tanpa Wisnu. PSBB ini semakin kita masifkan bagaimana penegakan protokol kesehatan di masyarakat itu kita lakukan. Bagaimana nanti kita melakukan sosialisasi, bagaimana kita relawan-relawan itu bergerak, bekerja di bawah agar masyarakat lebih peduli lagi, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Nah, sementara kita bisa gunakan lagi putaran ekonomi di bawah, bisa kita hidupkan. Bagaimana UMKM itu kita tingkatkan lagi, kita berikan stimulan mereka untuk mulai bisa bekerja. Nah, kalau semuanya itu bekerja bersama-sama, saya yakin keyakinan masyarakat itu akan jauh lebih besar untuk meningkatkan imunitas. Baik. Itu yang terjadi di Surabaya. Pak Wisnu, Walaupun ini Surabaya saya ingin epicentrum menampilkan zona kembali. hitam. Sekarang Ini bisa adalah kita buktikan bahwa Surabaya akhirnya sekarang bisa mulai menunjukkan tren yang Oke. positif. Nah, Pak Wisnu, ini adalah data rata-rata penambahan kasus di Surabaya. Pak, kita tahu bahwa PSBB jilid pertama di Surabaya dilakukan ini pada tanggal 28 April. Dan kita lihat ketika awal Mei cukup rendah penambahan perharinya 16,1, namun minggu-minggu berikutnya Anda bisa lihat luar biasa, terutama di tanggal 22 hingga tanggal 28 Mei menjadi rata-rata 104,8 ini di masa PSBB. Nah, ketika PSBB saja bisa dikatakan jauh dari kata berhasil, apalagi tidak PSBB, Pak. Strateginya apa? Apa bedanya yang menjadikan nanti masa transisi akan lebih efektif daripada masa PSBB? ya, artinya penambahan selalu saya katakan. Kenapa penambahan tinggi? Karena kita melakukan rapid test massal. Bagaimana? Kenapa kita lakukan rapid test massal ini? Untuk melokalisir kondisi ini. Nah, itu bisa kita buktikan dalam seminggu terakhir. Tingkat kesembuhan juga melonjak tinggi. Artinya setelah 2 minggu mereka di karantina, yang OTG bisa langsung sembuh. Dan ini menunjukkan bahwa imun yang ada di masyarakat juga semakin yakin bahwa, oh ya, kita bisa melakukan ini. Tetapi itu tadi, saya tekankan, jangan euforia. Kita harus tetap tegakkan kedisiplinan kesehatan itu. Makanya selalu saya sampaikan, ayo kita sama-sama. Ini bukan gawe pemerintah saja, ini bukan gawe rakyat saja, bukan gawe tenaga medis saja, tapi ini gotong royong berskala besar. Apa artinya gotong royong berskala besar? Semua elemen yang terlibat itu ikut membangkitkan ini, menangani ini. Sama dengan media misalnya. Kita katakan bagaimana media tidak menakut-nakuti masyarakat. Kita bilang bahwa kesembuhan di Surabaya seminggu terakhir bisa tembus di atas 600. Sementara penambahannya tidak sampai 300. Nah, ini yang harus kita dengarkan agar masyarakat semakin yakin bahwa dengan keyakinan itu ilmunya semakin muncul. Tetapi apa yang kita selamatkan berikutnya, ekonomi di bawah, mereka yang kena PHK, mereka yang terdampak harus dirumahkan. Ayo kita munculkan, kita berikan stimulan mereka untuk padat karya. Saya akan beralih ke Pak Joni sekarang, Pak Wisnu. Nah, ini akan menyelamatkan banyak jiwa di sana. Baik, terima kasih Pak. Saya akan ke Pak Joni. Pak Joni, apakah Anda khawatir, apakah Anda concern begitu dengan PSBB yang tidak diperpanjang di Surabaya Raya? Ya, terima kasih. Jadi, kebetulan kami ditugaskan oleh Gubernur untuk kuratif. Jadi saya akan bicara dari sisi kuratifnya saja. Untuk pertimbangan. Hari-hari ini kami kebetulan ditugaskan juga sebagai Direktur Rumah Sakit Sutomo, di mana rumah sakit yang... Mohon suaranya agak lebih keras, Pak Joni. Mohon maaf, suaranya tidak bisa saya dengar, Pak. Ya, jadi kebetulan saya ditugaskan juga sebagai Direktur Rumah Sakit Sutomo. Ini merupakan rumah sakit terbesar di Jawa Timur, rumah sakit rujukan COVID yang besar di Jawa Timur. Ya. Jadi hari-hari ini kami selalu menambah ruang perawatan. Hari-hari ini terus berdatangan pasien ke UGD. Laporan ke saya terakhir, sore ini masih menumpuk pasien, 31 pasien. Kami sudah punya ruang perawatan yang dulunya sebelum ada pandemi ini 11 kamar. Sekarang kita sudah punya 293 kamar. Hampir semuanya penuh. Karena memang tidak bisa kita campur antara pasien yang sudah definitif positif dengan pasien yang masih suspek, tidak boleh dicampur. Jadi untuk kegunaan masing-masing ruangan itu sudah penuh, sehingga setiap saat kami selalu menambah ruangan-ruangan. Kami rencanakan besok kami juga akan menambah ruangan untuk menampung pasien-pasien yang datang di UGD kami.
Ini adalah apakah Ya, ini Pak. akibat dari semakin banyaknya orang yang membutuhkan perawatan? Nah, apabila misalnya alasannya memang karena itu, dengan PSBB tidak diperpanjang, apakah Anda khawatir nanti rumah sakit Anda tidak bisa menampung kembali, menampung lagi pasien-pasien baru? Jadi begini, ini tinjauan dari rumah sakit tujuan, rumah sakit besar. Sutomo kami dedikasikan untuk merawat pasien yang sedang sampai berat. Sedangkan pasien-pasien yang ringan, sedang dan ringan itu akan kami rawat di rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan. Jadi Provinsi Jawa Timur dibantu oleh TNI dan Polri itu sudah punya rumah sakit lapangan di Jalan Indrapura yang didedikasikan untuk seluruh masyarakat Jawa Timur yang secara klinis itu sedang dan ringan bisa kita rawat di sana. Jadi itu seperti template-nya rumah sakit Pak Atlet. Dan kemarin juga Dr. Bambang, Dr. Jenderal Bambang datang ke kami atas instruksi dari Pak Kepala Gugus Tugas Pusat untuk membimbing kami rumah sakit Indrapura itu yang sekarang dikoordinir oleh kawan-kawan dan Pak Joni, waktu kita terbatas, Pak. Pertanyaan saya singkat, Anda khawatir tidak dengan PSBB tidak diperpanjang? Tidak diperpanjang dan sekarang masuk masa transisi, Pak. Iya, jadi saya mau beri gambaran rumah sakit itu dulu. Jadi moga-moga saja kalau PSBB tidak diperpanjang, tetapi protokol kesehatan bisa ditingkatkan, kemungkinan juga bisa akan mengendalikan laju penambahan. Tetapi pada saat protokol kesehatan tidak bisa ditingkatkan, tidak bisa didisiplinkan masyarakat, maka yang akan menjadi beban berat bagi rumah sakit sangat kita khawatirkan. Saat ini saja kami harus pontang-panting untuk memberikan layanan pada pasien. Seperti saya ceritakan di UGD itu mestinya ya harus tidak ada pasien satu masuk langsung masuk ruangan sesuai indikasinya. Tapi sekarang kami harus memanage pasien-pasien yang di UGD karena memang ruangan kami untuk yang suitable dengan pasien itu masih penuh. Besok kami harus buat ruangan lagi yang suitable, cocok untuk perawatan pasien. Apakah Anda khawatir nanti kapasitas rumah sakit jadi kehabisan apabila PSBB ini tidak diperpanjang dan pertambahan pasien uncontrolled, tidak bisa dikontrol? Tadi kan sudah saya sampaikan, di UGD saat ini ada 31 pasien. Jadi hulunya itu kan kondisi masyarakat. Sebetulnya viral pandemi itu bisa dicegah kalau orang itu menjaga kontak yang dengan orang yang positif atau membawa kuman ini. Baik. Itu very easy. Terima kasih Pak Joni. Ini kalau saya kemudian mengutip data pada tanggal 22 Mei kemarin saja ada 121 tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 di Jawa Timur dan 5 diantaranya meninggal dunia. Nanti saya akan tanyakan kepada Anda terkait dengan data tenaga medis yang saat ini terpapar di Jawa Timur karena COVID-19 apabila Anda memiliki datanya. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa, nanti saya ingin masih berbincang dengan Pak Wisnu juga. Lantas apa bedanya PSBB dengan masa transisi sehingga berkeyakinan bahwa di masa transisi ini protokol kesehatan bisa ditegakkan dengan tegas. Kami akan kembali sesaat lagi. Ini detail ya, sudah detail. Nanti seluruh staf di OPD ya kita harus turun. Karena sudah detail. Protokolnya udah detail gitu. Sudah detail tadi contohnya misalkan kita cek kasir harus ada barrier. Kemudian cara penerimaan uang tidak boleh langsung, itu makanya kita harus cek itu sampai ke pasar-pasar. Memang berat ini, tapi kalau nggak gini orang juga nggak bisa cari makan dia. Tapi ya karena itu mari kita jaga bersama kepercayaan ini. Ini sudah kita siapkan draftnya. Sudah, nanti ini dibahas, karena nanti kan Perwali pun harus ke gubernur. Kan nanti dicek. Ini sekarang lagi dibahas dengan timnya dari kota dan provinsi. Untuk checkpoint nanti seperti apa? Apakah masih tetap ada? Oh iya, kalau checkpoint masih ada. Masih ada. Masih ada checkpoint. Justru kita yang khawatir pertukaran ini sekali lagi bukan
Bukan kita nuduh apa ngresik saja, bukan. Tapi semua kan kita cek gitu. PSBB 1, 2, dan 3 di Surabaya Raya bisa dikatakan jauh dari kata berhasil. Lantas strategi apa yang berbeda di masa transisi ini agar berhasil dan protokol kesehatan dipatuhi, Pak Wisnu? Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan Bu Wali juga, artinya penguatan kita pada protokol kesehatan. Ini saya katakan dari awal. Kita hanya jangan berkutat bicara PSBB, non-PSBB, tapi yang lebih penting adalah bagaimana penerapan protokol kesehatan di masyarakat, bagaimana sosialisasi itu kita lakukan nanti, bagaimana penegakan nantinya. Artinya walaupun PSBB ini tidak panjang, tetapi bukan berarti kita melepas protokol kesehatan. Itu justru yang lebih penting. Sementara ada satu sisi yang harus kita selamatkan. Bagaimana kita bicara perekonomian di bawah harus kita tingkatkan, harus mulai kita putar lagi. Sementara yang lebih penting lagi, sekarang kita mungkin kemarin kita berputar bicara penanganan COVID, tapi ada satu generasi yang harus kita selamatkan. Kita bicara pendidikan di masa transisi itu bagaimana? Ini harus kita pikirkan secara paralel. Tidak bisa kita berpikir hanya satu sisi saja. Artinya nggak akan ada strategi yang berbeda, Pak? Strateginya pasti berbeda. Bahwa protokol kesehatan tetap kita tegakkan. Tetapi dengan tidak adanya PSBB, kita bisa lebih memutar ekonomi di bawah. Kita bisa bicara lebih luas lagi. Bagaimana nanti kita bicara penegakan protokol kesehatan untuk siswa didik. Bagaimana dunia pendidikan ke depan. Makanya saya katakan, ini bukan terus bicara PSBB tidak diperpanjang berarti ada sebuah euforia bahwa kita sudah terbebas. Bukan. Tapi justru tidak diperpanjangnya PSBB ini menyelamatkan sebagian masyarakat, sebagian besar masyarakat di bawah agar mereka bisa lagi mencari makan. Agar ekonomi yang bisa berputar. Tetapi protokol kesehatan lebih kita masifkan lagi. Seperti yang disampaikan Dr. Joni, saya sepakat. Ini hanya bicara bagaimana protokol kesehatan kita tegakkan. Pendisiplinan itu yang akan kita masifkan. Makanya kita kemarin saya sampaikan, kita akan rebut relawan-relawan untuk melakukan penegakan disiplin. Bagaimana di pasar tradisional, kita lebih tingkatkan lagi kedisiplinan. Mungkin akan ada relawan yang akan membantu bagaimana menjaga jarak, bagaimana kita membagikan masker, ada checkpoint di setiap masuk pasar itu, bagaimana kita menyemprotkan disinfektan. Nah, protokol ini yang semakin kita masifkan sebetulnya. Tapi bukan berarti PSBB kita lepas, itu berarti kita lepas dari protokol kesehatan. Salah, makanya saya sampaikan kepada masyarakat, kepercayaan ini jangan kita salah gunakan. Mari kita bersama-sama secara gotong royong. Kita lebih tegakkan lagi protokol kesehatan, lebih tegakkan kedisiplinan diri, tetapi juga jangan pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pandemi ini bisa segera diangkat dari Surabaya, dari Indonesia yang kita cinta. Saya akan ke Pak Windu sekarang. Pak Windu, ini dari survei Anda tadi sudah kita bahas bersama-sama, masyarakat masih tidak disiplin. Utamanya di Surabaya, misalnya di kafe, di warung, dan juga ketika berinteraksi secara sosial ataupun budaya. Apakah dengan tadi pengetatan protokol kesehatan yang disampaikan oleh Pak Wisnu, Anda optimistis nanti protokol kesehatan akan lebih baik diadopsi oleh masyarakat Surabaya? Nah, jadi kan begini ya, kepatuhan itu kan apalagi di masa pandemi, wabah yang kita harus berlomba dengan penularan. Maka tentu kita tidak bisa menunggu kepatuhan itu datang dari kesadaran warga, nggak mungkin. Kita akan terlambat. Ya, kita ada undang-undang lalu lintas saja masih sering orang melanggar lalu lintas. Nah, jadi maksud saya pengetatan protokol kesehatan itu harus dibarengi dengan kontrol pemerintah. Jadi tidak bisa kita menyerahkan pada kesadaran warga, nggak cukup. Jadi kontrol pemerintah itu melalui aturan yang tegas. Jadi sebetulnya PSBB atau tidak itu tidak ada masalah. PSBB itu hanya salah satu instrumen. Ada banyak instrumen untuk, misalnya Korsel aja lah ya, tidak ada PSBB, tidak ada lockdown, ya, tetapi mereka betul-betul bagaimana menerapkan protokol kesehatan, kemudian testing yang sangat masif. Jadi aturan yang paling penting itu, law enforcement. Jadi kalau misalnya katakanlah dulu ya, katakanlah PSBB 1, 2, 3 itu ada perubahan law enforcement, artinya di Perwali atau Perbub itu ada penambahan dari PSBB 1 ke 2, ada penambahan aturan, itu mungkin bisa lebih baik. Tetapi kan tidak ada perubahan. Nah, ini harapan kami tentu ya, nanti setelah pelonggaran ini, ya, setelah masa transisi ini, betul-betul dibarengi dengan penerbitan aturan yang
yang betul-betul membuat masyarakat itu tidak berani melanggar. Tidak berani melanggar. Pak Wisnu mungkin tidak ini, Pak. Dengan kepatuhan protokol kesehatan. Kenapa? Pak Wisnu mungkin Bagaimana? tidak. Halo, Mas? Ini saya bertanya kepada Pak Wisnu, Pak Windu. Pak Wisnu mungkin tidak ada aturan yang membuat masyarakat benar-benar tidak berani untuk melanggar. Sangat mungkin, karena gini. Dari survei tadi makanya saya optimis ya, walaupun justru masukan dari Pak Windu tadi sebagai bahan masukan kita. Saya optimis dengan adanya masa transisi ini justru nanti kita harapkan Perwali itu lebih ketat lagi protokol kesehatan, penegakan hukumnya. Satu contoh misalnya saya katakan tadi, begitu tidak ada PSBB yang kita selamatkan adalah secara keseluruhan, tidak hanya bicara kesehatan, karena protokol tetap kita tegakkan, tapi ekonomi di bawah kita putar dengan kita berikan stimulan, ada padat karya di bawah. Nah, misalkan ada pelanggaran di bawah, kita catat orangnya, tidak ada stimulan bagi mereka untuk ekonominya. Nah, kalau sudah seperti itu kan hukumannya juga langsung, mereka akan jadi jerah gitu kan. Ya selama ini dapat bantuan akhirnya kita angkat bantuannya karena dia tidak. Nah, bisa seperti itu. Artinya ini konsep ini yang sedang kita godok bersama. Bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan itu walaupun ini masa transisi, tetapi kita menyelamatkan semuanya. Kesehatan tetap kita utamakan, ekonomi kita putar bersama-sama. Kita akan jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Saya akan ke Pak Joni nanti setelah jeda terkait dengan tenaga kesehatan yang sekarang menjadi benteng terakhir, Pak, terkait dengan COVID-19 ini. Saya ingin melihat situasi di Jawa Timur seperti apa dan juga situasi di Rumah Sakit Sutomo seperti apa. Kami akan kembali sesaat lagi. Sekarang kita tidak mau menyebut tenaga medis sebagai garda terdepan, tapi sekarang mereka adalah benteng terakhir. Garda terdepan adalah kita, masing-masing individu. Saya akan ke Pak Joni. Pak Joni sebagai benteng terakhir, seperti apa kemudian, berapa banyaknya jumlah tenaga kesehatan yang positif COVID-19 dan meninggal di Jawa Timur? Ya, jadi kami tenaga kesehatan yang tercatat sampai tanggal 5 kemarin, tanggal 5 Juni, yang confirm itu sebanyak 161. Terbanyak adalah kawan-kawan perawat 72, kemudian diikuti dokter 50. Kawan-kawan saya perawat dokter yang harus kembali ke Yang Maha Kuasa itu 4 orang. Dan hari ini kami di Sutomo lagi merawat 3 orang dokter senior. Jadi sebenarnya kami sangat bersedih dengan pandemi. Kawan-kawan saya ini orang-orang yang untuk mencari penggantinya diperlukan puluhan tahun. Saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara. Jadi kalau ada satu dokter itu diperlukan waktu 10 sampai 15 tahun untuk menggantikannya sesuai dengan SOP. Baik. Jadi korban pandemi betul-betul kami di lini belakang ini betul-betul merasakan bagaimana dampaknya yang kami rasakan. Baik. Pak Joni, dengan banyaknya tenaga kesehatan yang positif dan kemudian harus meninggal dunia begitu, apa yang Anda harapkan dari pemerintah Surabaya Raya dan juga dari masyarakat? Karena akhirnya kalau misalnya terjadi apa-apa, tenaga-tenaga kesehatan yang akan kebagian susahnya begitu. Di Rumah Sakit Sutomo kami pasang banner besar di atas. Tulisannya jelas di sana. Kami biarkan tinggal di rumah sakit supaya Anda nyenyak tinggal di rumah. Karena dengan tidak tinggal di rumah, kalau Anda membawa virus, maka Anda akan menularkan penyakit berarti membebani rumah sakit. Rumah sakit kami, khususnya Rumah Sakit Sutomo, sudah sangat berat. Tidak hanya untuk penderita COVID. Pasien-pasien yang seharusnya kami lakukan tindakan operasi, lakukan hemodialisis, lakukan kemoterapi. Saya melihat kemana pasien-pasien. Mereka sebagian besar ternyata tidak berani ke rumah sakit. Baik. Oleh karena itu, himbauan kami kepada seluruh warga, tidak hanya Surabaya dan semuanya. Mari kita bergandeng tangan sama-sama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena di dunia itu, secara teoritis, pengendalian viral pandemi itu ya social distancing, cuci tangan, pola hidup bersih, physical distancing, ya itu. Nanti kalau sudah ada vaksin dan anti viralnya, ya insya Allah bisa lebih cepat.
Tetapi Baik. itulah kalau Pak Kapolda sampaikan vaksinnya ya disiplin itu. Pak Joni, terima kasih Pak. Waktu kita sudah habis. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Joni, nanti Pak Wisnu dan juga Pak Windu di segmen terakhir. Pemirsa, ini adalah penyakit yang kita tidak boleh egois dan juga kita tidak boleh seenak sendiri begitu. Kita akan kembali di segmen terakhir. Saya akan terakhir ke Pak Windu. PSBB tidak diperpanjang, namun kasus masih tinggi begitu. Sementara Pemkot dan juga Pemkab mengatakan ekonomi harus tetap jalan. Apa saran Anda Pak untuk pemerintah atau pembuat kebijakan dan juga untuk masyarakat? Ya, jadi tentu strategi utama. Jadi ini kan sudah diputuskan. Ya, jadi sebetulnya strategi utama dalam penanggulangan penyakit menular dalam hal wabah ini sesungguhnya adalah testing, tracing, treatment dan isolating. Itu yang paling utama. Jadi artinya kita harus mencari sebanyak mungkin kasus yang ada di bawah permukaan. Harus. Dan itu sebetulnya sekarang sudah mulai dilakukan oleh pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Jadi itu yang diteruskan. Karena itu menjadi alat monitoring untuk kejadian-kejadian yang ada di bawah. Dan yang kedua, sekali lagi yaitu penegakan hukum ya. Jadi artinya harus ada aturan yang betul-betul bisa membuat calon pelanggar itu memikir kalau mau melanggar, ya. Baik. Dan jera kalau dia pernah mendapatkan sanksi. Baik, Pak Windu, terima kasih. Terima kasih. Terakhir untuk Pak Wisnu. Pak Wisnu, ini adalah kepercayaan besar yang ditanggung oleh Anda dan juga Bu Risma serta 2 pimpinan daerah lain, Gresik dan Sidoarjo. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kepercayaan besar ini baik dari provinsi maupun nasional agar nanti di masa transisi bisa lebih sukses daripada masa PSBB 3 periode kemarin? Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada seluruh tenaga medis yang sudah bekerja keras selama ini. Tapi juga saya harapkan kepada seluruh warga Surabaya, kepercayaan ini yang dibebankan kepada kita tidak bisa kita bekerja sendiri. Secara gotong royong harus kita sama-sama dari semua elemen. Mari yang pertama selalu saya katakan, kita berdoa. Jangan lupa berdoa, tetapi juga disiplinan diri tentang penerapan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan juga sering cuci tangan. Ini harus kita gemborkan terus. Nah, sementara pemerintah biarkan kami bekerja untuk mengatasi dari seluruh aspek akibat pandemi ini. Bagaimana kita tetap memutar ekonomi di bawah, tetapi juga kita siapkan bagaimana kita lakukan tracing, treatment, bagaimana kita terapkan protokol ini nantinya. Artinya, lepasnya PSBB itu adalah sebuah kepercayaan yang diberikan ke kita, bukan berarti kita harus melepas tanggung jawab. Itu jadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita sukseskan dan kita tunjukkan bahwa Surabaya bisa memberikan contoh pada masa transisi, justru akan terjadi penurunan kasus positif dan kita bisa segera terlepas dari pandemi. Pak Wisnu, terima kasih. Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Windu Purnomo, ahli epidemiologi FKM UNER, juga terima kasih. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami di Prime Talk malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda untuk melihat seperti apa kasus di Jawa Timur, khususnya Surabaya Raya saat ini. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.